Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami seperti biasa bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemerintah terus berinovasi dalam menerbitkan surat utang internasional atau global bond guna membiayai APBN di tahun 2025 ini. Dan terbaru pemerintah menerbitkan obligasi global berdenominasi yen Jepang atau Samurai Bond sebesar 103,2 miliar yen atau sekitar 11,75 triliun rupiah. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan terus melakukan inovasi dalam meningkatkan pembiayaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tahun 2025. Dan salah satunya melalui diversifikasi penerbitan surat utang internasional atau global bond, di mana pemerintah telah menerbitkan global bond dalam mata uang dolar Amerika Serikat dan euro. Terbaru pemerintah telah menerbitkan obligasi global berdenominasi yen Jepang atau Samurai Bond sebesar 103,2 miliar yen atau sebesar 725 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 11,75 triliun rupiah dengan kurs 16.217 per dolar Amerika Serikat. Samurai Bond diterbitkan dalam 5 tenor yaitu 3 tahun dengan kupon 1,56%, 5 tahun kupon 1,87%, 7 tahun kupon 2,05%, 10 tahun kupon 2,35%, dan tenor 20 tahun dengan kupon 3,26%. Sedikit tambahan keterangan mengenai diversifikasi instrumen yang diterbitkan hari ini, yaitu Samurai Bond dalam Japanese Yen sebesar 103,2 bio Japanese Yen atau kurang lebih 725 juta US dollar dengan pricing yang sangat baik. Tenor 3 tahunnya itu di 1,56%, 5 tahunnya 1,87%, 7 tahunnya di 2,05%, 10 tahun di 2,35%, 20 tahunnya di 3,26%. Sementara itu, pemerintah saat ini juga tengah mempertimbangkan untuk menerbitkan global bond lainnya dalam mata uang yuan Cina atau renminbi, yaitu dim sum bond, dan dalam mata uang dolar Australia yaitu kangaroo bond. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk menilik strategi diversifikasi penerbitan obligasi global Indonesia, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Arief Rohman Said Putra. Beliau adalah Ketua HIPI Tech Center. Halo Mas Arief, apa kabar? Halo Mas Pras, apa kabar? Kabar baik. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian ada Pak Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina. Halo Pak Wija, apa kabar Pak? Kabar baik Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh nih Pak Wija, kita akan mereview terlebih dahulu nih pandangan Anda terhadap pasar surat utang ataupun obligasi di Indonesia saat ini seperti apa Pak kondisi realnya? Silakan. Ya, pangsa surat utang atau obligasi di Indonesia ini masih belum dioptimalkan ya, terutama untuk swasta, obligasi korporasi. Jadi untuk ekonomi yang sebesar Indonesia, itu total nilai obligasi korporasi yang diterbitkan itu baru 450 triliun. Saya rasa 2.000, 3.000 saja bisa nyerap pasar ini kalau memang dikerjakan dengan baik. Memang salah satu catatannya adalah dominasi dari SBN. Jadi SBN sekitar 7.000 triliun, tapi obligasi korporasi baru 450. Jadi ke depan memang harus kita beri ruang lebih kepada swasta untuk menerbitkan obligasi supaya investasi itu bisa dibiayai begitu. Nah, kemudian bagaimana dengan pemerintah? Pemerintah mempunyai ranah yang lebih luas. Jadi global bond seperti yang tadi disampaikan oleh IDX itu adalah satu opsi yang ke depan harus terus dikultivate. Jadi development yang kita bahas hari ini adalah development yang menurut saya cukup menggembirakan. Baik, itu ya beberapa
data yang sudah disampaikan bahwa memang sudah tepat ya diversifikasi yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, dari kacamata HIPMI Tech Center sendiri melihat bagaimana kalau pelaku usaha begitu dengan beragam upaya, bagaimana pemerintah masih terus berinovasi melakukan pembiayaan untuk APBN yang pasti juga untuk menggerakkan ekonomi nasional juga nih Mas Arief. Ya, jadi memang kalau kita bicara surat utang itu kan kita dibagi dengan domestik dan juga global tentu saja. Dan kita fokus di global karena pemerintah kita baru saja mengeluarkan Samurai Bond di bulan Mei, di akhir Mei lalu gitu. Dan kalau kita lihat tadi bagaimana disampaikan itu kuponnya kan cukup menggembirakan lah begitu. Jadi kita juga yang beberapa waktu lalu bisa nyampe 5% bahkan sampai 7%, tapi ini untuk 20 tahun hanya di angka 3%. Jadi ini kabar baik dalam hal ini untuk penerbitan Samurai Bond. Tentu nanti yang ke depan kita juga berharap bahwa ketika memang dipaksakan atau terpaksa harus menerbitkan bond-bond yang selanjutnya, tentu harapannya adalah dengan kupon yang sangat-sangat kompetitif seperti Samurai Bond ini. Dan walaupun itu kami berharap ini menjadi solusi alternatif atau solusi terakhir ya, kita tentu berharap bahwa pembiayaan itu bisa dibiayai dari penerimaan perpajakan juga penerimaan negara bukan pajak. Ketika digunakan untuk investasi itu tentu kita menyambut baik dan itu tentu juga bisa berdampak pada kami para pengusaha untuk memutar ekonomi kita. Baik, Mas Arief. Nah, Pak Wija, kalau kita lihat penerbitan utang dalam mata uang selain rupiah kan juga sudah dilakukan, ada euro, kemudian dolar Amerika Serikat, kemudian tadi yen Jepang juga. Nah, apa saja lah kalau kita bicara mengenai keuntungan benefit Indonesia begitu dalam melakukan diversifikasi penerbitan surat utang global ini, Pak Wija? Ya. Selama ini kita terlalu tergantung kepada US dollar. Nah, minat investor untuk berinvestasi atau membeli surat hutang dalam denominasi US dollar itu sekarang sedang tidak bagus. Karena perkembangan ekonomi Amerika yang sulit ditebak, sulit diprediksi. Sehingga mereka mencari yang berdenominasi dalam mata uang yang lain. Nah, sehingga ini tepat ketika pemerintah kita kemudian menerbitkan dalam mata uang yen, tadi disinggung oleh Mas Arief, akan menerbitkan dalam mata uang renminbi, Australian dollar, dan lain sebagainya. Bahkan yang euro itu perlu ditambah lagi dan perlu dicoba pound sterling, karena marketnya juga sangat potensial di sana. Jadi ini diversifikasi karena kita ingin merangkul sebanyak mungkin investor yang sekarang mereka makin tidak yakin dengan denominasi surat utang dalam US dollar, sehingga kita jemput bola. Kemudian pada saat yang lain, di banyak negara seperti Jepang misalnya, itu banyak investor institusi yang dia hanya bisa membeli surat utang dalam yen. Ini bagian dari kebijakan pemerintah untuk security currency mereka. Nah, ini kita manfaatkan. Kita datang menerbitkan surat utang dalam mata uang yen. Dan saya rasa investor di Jepang itu banyak yang berpandangan sangat positif tentang Indonesia, dan ini kita manfaatkan juga begitu ya. Mereka pasti juga akan melakukan diversifikasi. Tidak hanya diversifikasi mata uang, tapi juga diversifikasi penerbit. Nah, kehadiran kita yang masih sangat minimal di banyak negara itu, saya rasa ini berita bagus yang harus kita optimalkan. Nah, dari sisi nilainya sendiri, Pak Wija bagaimana? 103,2 miliar yen sendiri atau 725 juta? Itu nilai yang cukup besar ya untuk global bond. Tetapi kita lihat ini kan oversubscribe 2 kali lipat. Jadi sebenarnya masih ada ruang untuk menerbitkan Samurai Bond di kemudian hari. Dan saya rasa ini strategi yang bagus karena selama ini pemerintah terlalu mengandalkan SBN rupiah. Yang tadi kita sudah singgung, ini menimbulkan crowding out. Ketika pemerintah punya alternatif pasar di luar negeri dengan bunga yang sangat menarik dan demand-nya ada, saya rasa ini harus dimanfaatkan betul begitu supaya swasta seperti Mas Arief ini punya ruang untuk menerbitkan obligasi korporasi juga di dalam negeri. Karena bagi swasta pasar global itu tidak selamanya terbuka, terutama untuk korporasi-korporasi yang domestic minded gitu ya. Berbeda dengan korporasi yang dia punya operasional internasional, apalagi yang multinasional company. Demikian. Baik, Mas. Pak Wija.
Nah, kita tahu di sisi lain pendapatan negara begitu dari perpajakan 657 triliun, kemudian PNBP-nya ada 153 triliun per April 2025. Apakah memang ini menjadi bagian daripada kita juga mencari sumber-sumber lain begitu untuk penerimaan negara ataupun APBN? Kita bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan realisasi dari pembiayaan APBN di tahun 2025 ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda per April 2025 untuk pembiayaan utang, ini realisasi sampai dengan April adalah 304 triliun atau sekitar 39,2% terhadap APBN. Sementara pembiayaan utangnya sekitar 24,8 triliun atau 15,6% terhadap APBN. Dan berikutnya kita akan cermati dari sisi realisasi kinerja APBN. Untuk pendapatan negara totalnya 810,5 triliun atau 27% dari APBN per 30 April 2025. PNBP-nya 153,3 triliun atau 29,8% APBN. Sementara belanja negara ada 806,2 triliun. Pemerintah pusat 546,8 triliun, transfer daerah 259,4 triliun, sehingga ada surplus ini sekitar 4,3 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana tren kinerja APBN. Dari Januari ada defisit 23,5 triliun, Februari defisit, Maret defisit 104,3 triliun, kemudian April ini adalah terjadi surplus 4,3 triliun rupiah. Baik, itu dia beberapa data dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Arief Roman Said, Ketua HIPMI Tech Center, kemudian juga Pak Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina. Baik, nah mencermati dengan beberapa informasi yang tadi sudah disampaikan, Mas Arief, ini dari sisi HIPMI Tech Center melihat bagaimana dari sisi penerimaan lain, kalau memang masih menjadi andalankah perpajakan, PNBP begitu, sementara kita tahu dari sisi targetnya dari kacamata HIPMI juga apakah sudah on the track atau bagaimana nih Mas Arief? Iya, jadi kalau kita lihat capaian realisasi ya, kita punya data per 31 Mei 2025. Jadi ini sudah mulai rebound lah begitu. Walaupun memang dibanding dengan tahun lalu kita masih per 31 Mei kita masih minus sekitar 90 triliun. Di per 31 Mei itu di angka 670 sekian triliun, sementara di tahun per Mei 2024 itu di angka 760 triliun. Nah, ini memang erat tadi kaitannya dengan kalau kita lihat penerimaan di Januari Februari yang memang sangat-sangat jeblok ya, yang kemudian di bulan Maret, April, Mei bisa cukup melakukan perbaikan dan kita tentu berharap bahwa di bulan-bulan selanjutnya nanti sampai dengan Desember itu bisa semakin baik dan bisa mencapai apa yang diamanahkan ditargetkan oleh APBN kita. Sementara sebagaimana kita tahu bahwa pejabat tertinggi di dua sumber penerimaan kita, institusi sumber penerimaan kita yaitu Direktorat Jenderal Bea Cukai dan juga DJP ini sudah mengalami perubahan dan tentu ini kita berharap ada angin segar untuk perbaikan penerimaan perpajakan kita ke depan. Di samping tentu adalah Kortek yang semakin bisa berfungsi dengan baik begitu. Ya, Kortek sendiri masih menjadi game changer tidak sih untuk penerimaan negara dari sisi perpajakan kita, Mas Arief? Tentu kita masih berharap ya, dan perbaikan memang harus terus dilakukan karena seidealnya dengan Kortek itu nanti data semua terintegrasi sehingga bisa saling cross check antara pemasukan-pemasukan atau pendapatan-pendapatan yang belum dikenai pajak itu bisa langsung termonitor begitu oleh sistem ini. Tapi memang sampai dengan saat ini itu masih cukup jauh kalau kita boleh menilai mungkin masih di angka 60-70% lah dari konsep idealnya Kortek ini gitu.
Baik ya, masih bisa menjadi harapan tentunya untuk penerimaan negara dengan konteks sistem yang masih terus dibenahi begitu oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, Pak Wija, kalau kita bicara mengenai lagi samurai bond begitu ya, Anda katakan ini bisa menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang memang bisa dimanfaatkan atau bisa dioptimalkan lebih jauh lagi dengan sejumlah mata uang dari negara-negara. Nah, samurai bond ini juga kan ada beberapa tenor begitu. Melihat apa sih yang menjadi dasar begitu penerbitan tenor yang ada yang 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang 20 tahun ini, Pak Wija. Iya, kita ingin mengoptimalkan appetite investor. Ya, ya. Jadi investor itu ada yang orientasinya short term, mid term, long term. Sehingga bauran samurai bond yang kita keluarkan itu mencoba mengadaptasi situasi ini. Kalau pinginnya sih kita sih sebagai penerbit ya long term semua begitu ya. Oke. Tapi kita coba sebar untuk mengoptimalkan nilai. Kemudian banyak juga investor yang karena baru pertama kali membeli samurai bondnya Indonesia, dia mencoba dengan yang short term dulu. Kemudian siklus kedua, ketiga, keempat mereka mencoba yang lebih long term. Jadi alhamdulillah dengan strategi itu kita bisa dapat nilai yang cukup besar dan dengan bunga yang menarik. Sisi lain dari sisi Indonesia dengan melakukan penerbitan berbagai tenor kita bisa mendapatkan bunga yang lebih rendah. Karena pasti yang tenornya lebih pendek, bunganya lebih kecil dibandingkan yang tenornya lebih panjang. Begitu. Jadi dari sisi optimalisasi pembayaran bunga kita dapat, yang kedua dari sisi optimalisasi nilai issuance kita juga dapat. Nah, Pak Wija, untuk yang 20 tahun kan formatnya ada blue bond begitu ya. Nah, yang terkait dengan nilai-nilai ESG ini bagaimana Anda melihatnya? Jadi memang sekarang ini ada tren global yang sangat kuat di mana investor-investor institusi itu mempunyai investment strategi di mana mereka hanya mau berinvestasi di tempat-tempat yang environmentally friendly. Jadi ini tidak hanya di obligasi bahkan saham. Kalau kita lihat saham-saham kita kenapa banyak yang turun itu karena tren global itu sehingga mereka tidak masuk ke saham-saham yang mining misalnya dan seterusnya. Nah, kita memahami ini sehingga kita terbitkan blue bond itu, sebagian menyebutnya green bond gitu ya, untuk mengadopsi appetite investor tadi. Ada investor yang memang secara filosofinya sangat suka hal-hal yang berbau sustainability. Nah, ini kita fasilitasi. Tetapi memang kita juga harus konsekuen karena investor-investor seperti ini betul-betul concern dengan pemanfaatan dari obligasi yang mereka beli, dananya untuk apa. Jadi kita harus menjaga concern investor itu jangan sampai kita keluar dari koridor sehingga ke depan mereka tetap mau membeli green bond atau blue bond kita. Menarik untuk dicermati begitu. Kalau kita lihat pemerintah juga tengah mempertimbangkan ini Pak Wija untuk menerbitkan lagi global bond mata uang yuan China atau renminbi, disebutnya dim sum bond, kemudian ada mata uang dolar Amerika, maksud kami dolar Australia ini kangguru bond. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya ya. Kita akan jeda dulu sebentar. Pak Wija, Mas Arief dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review, pemirsa. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Wijayanto Samirin, kemudian juga Mas Arief Rohman. Nah, Pak Wija, lantas bagaimana potensi global bond Indonesia kalau memang diterbitkan dalam mata uang asing lainnya, ada renminbi, kemudian dolar Australia? Yang renminbi ini potensinya luar biasa besar karena investor mereka sedang banyak melepas investasi dalam US dollar. Dan pasti mereka butuh alternatif baru. Mereka dalam masa-masa rebalancing. Jadi ini secara timing tepat dan saya menduga ini potensinya justru lebih besar daripada samurai bond untuk yang dim sum bond. Nah, untuk yang kangaroo bond karena ini kayaknya perdana ya, kita belum pernah menerbitkan obligasi dalam mata uang Australian dollar. Ini observasi yang sangat menarik dari sisi size. Perkiraan saya tidak akan besar amat karena juga investasi dari size di Australia tidak
sebesar di dua negara sebelumnya. Yang saya tertarik untuk mengusulkan, coba untuk dilihat itu UK, karena mereka juga sedang melakukan Oke. rebalancing, dan ini pasar finansial yang luar biasa besar, dan kehadiran kita di sana rasanya perlu dicoba begitu. Jadi secara garis besar, renminbi sangat-sangat potensial. Australia juga sangat potensial, walaupun size-nya barangkali lebih kecil, dan kita perlu mengobservasi mata uang yang lain. Usulan saya adalah Pound sterling UK, ya. Iya, pound oke. sterling. Ya. Baik, ini ada beberapa mata uang asing yang menarik untuk bisa kita optimalkan untuk penerimaan negara. Nah, Mas Arief, lantas kalau memang tadi penerimaan negara dari obligasi internasional juga dikencangkan, kemudian penerimaan di dalam negeri masih bisa dikencangkan, apakah masih bisa diandalkan penerimaan negara dari non-obligasi domestik maupun global tadi untuk bisa menopang aktivitas kegiatan ekonomi Indonesia, dalam artian juga membiayai APBN di sana? Ya, kalau tadi kita lihat dari apa yang disampaikan oleh DX ya, bahwa masih di angka 30 sekian persen, 40% lah tadi untuk realisasi pembiayaannya ya. Oke. Walaupun memang ini masih masih itu per April ya, masih terlalu pagi lah begitu Iya. sebenarnya untuk untuk capaian capaian pembiayaannya. Tapi memang eh, awal tahun ini memang cukup berat ya buat APBN kita, buat perekonomian kita, sehingga memang eh, perlu dipacu lebih dulu untuk pembiayaannya. Tapi harapan kita tentu nanti sektor penerimaan yang berkelanjutan, pajak dan juga PNBP dari dalam negeri ini nanti bisa sesuai dengan targetnya, sehingga nanti apa yang menjadi pembiayaan itu juga tidak melebihi dari yang dicanangkan di dalam APBN kita. Bahkan kalau bisa malah tidak usahlah sampai 100%, tapi bisa ketutup oleh penerimaan dari perpajakan dan juga penerimaan negara bukan pajak. Tapi memang ketika memang trennya sedang positif seperti yang dikatakan oleh Pak Wija tadi, bisa saja strategi ini mungkin bisa untuk menutup bond-bond kemarin yang kuponnya cukup tinggi ya. Itu juga bisa menjadi strategi lah untuk pembiayaan, untuk mumpung trennya lagi sedang bagus untuk bond kita gitu. Oke. Nah, tantangan penerimaan negara sendiri di tahun ini seperti apa kalau HIPMI melihat begitu ya? Ada bottleneck di mana mungkin yang mesti segera dipecahkan misalnya begitu, Mas Arief? Iya, jadi yang utama tetap menurut kami adalah soal integrasi data. Ini Oke. sesuatu yang wajib segera diselesaikan, karena kalau tanpa itu tentu tidak akan begitu bisa membantu meleverage penerimaan perpajakan kita. Kemudian juga kita tidak boleh lagi fokus pada sektor-sektor tertentu. Oke. Misalkan komoditas segala macam, sehingga ketika komoditas itu harganya cenderung atau relatif turun, Ya. itu juga kita akan kelabakan sendirilah begitu. Nah, kemudian makanya tadi seperti yang disampaikan bahwa Kortek ini tentu harapan kita betul bisa mengintegrasikan dan juga memperluas basis perpajakan kita, sehingga Oke. tidak perlu mengandalkan hanya wajib pajak yang sudah masuk ke dalam sistem kita, tapi juga semakin memperluas basis perpajakan, sehingga penerimaan bisa tidak ditumpu oleh wajib pajak yang itu saja, tapi bisa semakin banyak yang berkontribusi untuk penerimaan perpajakan kita. Baik. Nah, Pak Wija sendiri reviewnya seperti apa kalau kita lihat pembiayaan yang berasal dari non utang lah di APBN 2025 ini, Pak? Ya, kalau penerimaan negara, saya rasa sepakat dengan Mas Arief. Ya. Yang pertama, Cortex harus dioptimalkan. Karena kalau Cortex itu berfungsi secara sempurna, penggelapan, manipulasi itu sulit sekali dilakukan. Karena ini end-to-end, tercatat. Yang kedua, underground ekonomi. Di Indonesia ini besar sekali. Jadi 15% sampai 20% ekonomi kita itu underground, tidak tercapture oleh pajak. Kalau ini bisa ditekan atau bisa dirubah menjadi ekonomi yang bukan underground, ini potensi pajaknya, bayangkan saja kalau rata-rata 10% saja kena pajak, ini bisa menaikkan tax ratio 1,5 hingga 2%. Jadi underground ekonomi ini penting sekali. Kemudian yang tidak kalah penting, dipermudah proses dari sektor informal menjadi formal. Oke. Selama ini banyak sekali pengusaha di sektor informal yang ingin menjadi formal, tapi sulit sekali prosesnya. Ini harus dipermudah, pemerintah jemput bola.
Karena menjadi formal itu artinya mereka bisa tumbuh lebih pesat, mereka bisa bankable, mereka juga membayar pajak. Jadi ini 3 faktor yang menurut saya penting untuk ditingkatkan. Kemudian pembiayaan selain utang, Mas Pras. Iya. Jadi tadi kita sempat menyinggung tentang loan, program loan dari lembaga institusional seperti Oke. ADB, World Bank, kemudian Bank Development Cina dan lain sebagainya. Itu perlu kembali, kalau perlu bilateral, multilateral, perlu kembali diangkat untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur. Oke. Karena ini potensinya luar biasa. Baik, potensinya masih cukup besar. Lantas sejauh mana juga kalau Mas Arief melihat begitu dari sisi pembiayaan yang berasal dari non utang tadi, kemudian kinerja APBN sebagai motor penggerak ekonomi Indonesia, menurut Anda ini di tahun 2025 apakah sesuai juga dengan konsensus misalnya pelaku usaha sendiri atau bagaimana, Mas Arief? Harus diakui ya Mas bahwa 2025 ini tahun yang cukup berat ya buat para pelaku usaha. Tapi kita ya peralihan kekuasaan walaupun itu tetap sebagai temanya adalah berkelanjutan, itu pasti akan ada sedikit turbulensi. Kita memahami betul, makanya ini memang sebagian besar teman-teman kita juga masih wait and see, tapi ini kita melihat bahwa semakin ada perbaikan, bahwa untuk tahun pertama ini kalau kita bicara target pertumbuhan ekonomi mungkin akan jauh ya dari target ya, mohon maaf. Tapi kita berkeyakinan ketika semuanya ditata dengan baik, kemudian juga dibuka selebar-lebarnya, tapi juga kita juga melindungi ekonomi domestik. Tentu ke depan apa yang menjadi target pemerintah di tahun-tahun mendatang bisa akan tercapai dan bisa semakin baik juga bagi kami para pelaku usaha. Baik, itu dia beragam strategi untuk menopang bagaimana kegiatan ekonomi di Indonesia dengan mencari lagi sumber pembiayaan APBN kita, baik yang di dalam negeri, perpajakan, non pajak dan lain-lain, serta juga bagaimana kita bisa menerbitkan surat utang globalnya begitu untuk menarik investasi dari luar negeri juga melalui sektor obligasi kita begitu. Baik, Pak Wija, Mas Arief, sayang sekali waktu terbatas ini, terima kasih banyak atas informasi update dan juga analisis yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat dan sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih Mas Pras. Ya, pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya menanti percepatan penyelesaian perundingan EIU-CEPA.